Halo mahasiswa sekalian, selamat datang di pertemuan 10 mata kuliah Analisis and Design Sistem Informasi. Pada sesi ini kita akan membahas tentang perancangan input dan output sistem. Selain itu, kita juga akan memahami bagaimana desain input dan output dapat mempengaruhi efisiensi sistem dan bagaimana merancang agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yuk kita mulai. Sebelum kita mulai, pokok pembahasan kita kali ini adalah satu, konsep desain input dan output sistem, kemudian menganalisis kebutuhan input dan output sistem, dan yang terakhir adalah praktek desain formulir dan laporan. Dalam sistem informasi, input adalah data yang dimasukkan ke dalam sistem, sedangkan output adalah informasi yang dihasilkan oleh sistem. Desain input dan output yang baik akan meningkatkan akurasi data, efisiensi kerja, dan kepuasan pengguna. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam desain ini. Mari kita lihat prinsip-prinsip utama dalam perancangan input dan output. Yang pertama, desain input form. Desain input form harus memudahkan pengguna dalam memasukkan data dengan cara yang sederhana dan minim kesalahan. Kemudian yang kedua, desain output report. Desain output reports harus disusun dengan jelas, terstruktur, dan memberikan informasi yang berguna. Dan prinsip yang terakhir adalah prinsip antarmuka efisien, yang berarti pemilihan elemen input yang sesuai seperti teks, drop down, atau checkbox untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna. Misalnya, dalam sistem pemesanan tiket bioskop online, input yang diperlukan meliputi nama pengguna. Nah, ini menggunakan teks input. Kemudian, pilihan film, misalkan kita pilih menggunakan drop down atau milih dengan gambar misalkan. Kemudian yang kedua adalah jumlah tiket, berarti input angka atau number input. Kemudian metode pembayaran. Nah, kita bisa menggunakan radio button. Kemudian konfirmasi pemesanan dalam bentuk struk digital dan atau teknik elektronik dalam format QR code. Sebelum merancang input dan output, kita perlu memahami kebutuhan sistem. Beberapa langkah yang harus dilakukan antara lain, yang pertama, mengidentifikasi data yang diperlukan, baik untuk input maupun output. Yang kedua, menyusun elemen-elemen formulir input agar sesuai dengan data yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, merancang laporan output yang mudah dipahami dan memberikan informasi yang dibutuhkan pengguna. Berikut adalah contoh formulir input dengan elemen-elemen seperti teks, drop down, dan checkbox. Contohnya, misalnya untuk sistem pengelolaan keuangan pribadi, kita perlu formulir input yang mencakup misalnya satu, deskripsi transaksi, berarti ini menggunakan teks input. Yang kedua, jumlah uang yang dikeluarkan atau diterima, berarti number input. Yang ketiga, kategori transaksi, berarti kita bisa menggunakan drop down, misalkan makanan, transportasi, hiburan, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah tanggal transaksi. Nah, kita bisa menggunakan date picker. Sedangkan outputnya dapat berupa laporan keuangan yang menampilkan grafik pengeluaran bulanan serta ringkasan total saldo. Sekarang mari kita coba bahas kasus desain formulir input dan laporan berdasarkan studi kasus sistem absensi karyawan. Kalian bisa lihat di sini adalah gambar dari aplikasi Talenta. Di mana di sini bisa kita lihat ada input teks, ada pilihan, drop down, checkbox, dan lain-lain. Nah, contohnya juga untuk laporan di sebelahnya ini, untuk laporan output, ini menampilkan ada tabel, grafik, statistik ya. Nah, kalian juga bisa membuat contoh studi kasus lain untuk mengembangkan pengalaman kalian dalam menyusun
input dan output. Misalkan contoh sistem e-commerce di mana ada formulir input pesanan yang mencakup nama pelanggan, alamat, daftar produk yang dibeli. Kita gunakan misalnya checkbook atau drop down multi select. Kemudian opsi metode pembayaran ya. Kemudian juga nota transaksi dalam bentuk PDF, email notifikasi konfirmasi pesanan, kemudian juga laporan bulanan untuk admin mengenai total penjualan dan produk terlaris. Nah, Anda bisa lihat yang sering belanja, misalkan di Tokopedia atau Shopee, bisa lihat di situ. Demikian pembahasan kita tentang perancangan input dan output sistem. Kita telah mempelajari konsep dasar, cara menganalisis kebutuhan, serta praktik desain formulir dan laporan dengan berbagai studi kasus. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat kalian aplikasikan dalam proyek sistem informasi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.